Hey pendengar Hai Ngedrakor. semuanya. Tumben-tumben nih kan kita memulai dengan menyapa hey, biasanya langsung aja gitu kayak gitu Ya kan. nggak nyapa sama sekali. Nggak nyapa sama sekali kayak Langsung. bodo amat gitu. Ini episode yang sekarang mungkin kita memang agak sedikit ketinggalan karena kalau boleh jujur untuk drama yang satu ini aku benar-benar memanfaatkan waktu untuk menikmatinya per setiap episode gitu, tidak terlalu terburu-buru untuk menyaksikannya walaupun aku jauh tertinggal dari Miss Rizky kayaknya ya. Sangat lumayan. Seperti yang udah kita janjiin di episode intermission sebelumnya, kita bakal ngebahas finale dari Dr. Cha. Dr. Nah, Cha. ini memang sebuah sajian yang cukup ringan, cukup fresh dengan topik yang cukup berat sebenarnya, tapi disajikan secara ya light lah ya bisa dibilang. Syarat komedi. Dan what do you think about the ending? Nah, itu sih pertanyaannya. What do you think about the ending? Gitu. Kita langsung loncat ke situ gitu. How do you think about the characters and everything, the storyline? Miss Rizky dulu silakan. Oke, kalau sebelum menuju ke actual verdict tentang bagaimana menurut aku secara keseluruhan seriesnya, kalau aku sih pengen ngebahas dulu karakter utamanya dulu ya, Dr. Cha. Memang dari awal si Dr. Cha ini panutan sih kalau menurut aku. Jadi karakter developmentnya dia, terus cara dia diperkenalkan dari awal sampai akhir tuh menurut aku pas, dan aku setuju bagaimana mereka membuat dia sangat sangat strong minded gitu. Di akhir tuh ketika dia kayaknya keinginan itu benar-benar ketika orang memulai ya sebuah gerakan dalam bentuk apapun, entah itu tentang diri sendiri, seperti Dr. Cha yang memulai gerakan untuk mulai sekarang aku akan menuruti apa yang aku mau, aku pengen mengeksplor potensi diri. Nah, ketika gerakan itu dimulai, emang itu tuh addictive ya. Itu menurut aku ya sangat-sangat membuat Dr. Cha ingin terus melakukan itu dan sampai akhir dia konsisten gitu. Konsisten, dan menurut aku berhasil ya untuk berhasil di sini. Nggak perlu ada standar gimana, tapi menurut aku bagi standarnya Dr. Cha, keputusan dia sudah baik dan dia bahagia gitu. Di ujungnya dia juga tidak kehilangan, she can still keep the family, the work, the passion, dan juga dia berhasil mengaktualisasi diri gitu bahwa see, I can do this gitu. Itu sih yang aku lihat konsisten dan aku setuju aja dia mengambil jalur itu gitu. Betul. Menurut aku itu sih dari Dr. Cha-nya. Nah, kalau menurut Kak Ron, do you have any objection atau mungkin this is actually what you've been wanting to see from her at the end? Sebenarnya setuju sama yang kamu bilang tadi. Kayak aku melihat karakter ini memang dari awal dibuat walaupun mungkin kalau di satu sisi kayak kita nggak bisa melihat ada kekurangan dari dia gitu ya. Mungkin bisa dibilang dia terlalu flawless. Iya, flawless banget, almost too good to be true gitu. Tapi entah kenapa cara mereka menceritakan karakter ini dari awal bikin kita pun jadi kayak merasa kayak kita udah punya cukup alasan untuk rooting for her gitu. Walaupun dia ditulis sebagai karakter yang too good to be true, tapi tetap aja dengan sedikit flow dia sebagai manusia gitu. Kayak misalnya dia berbuat kesalahan di pekerjaan, dia mungkin tidak bisa menyeimbangkan dengan ketika dia harusnya mengurusi anak-anaknya tapi dia malah fokus ke pekerjaannya misalnya. Jadi itu tetap ada diselipkan permasalahan-permasalahan seperti itu, walaupun pada akhirnya dia tetap bisa menyelesaikannya dengan baik gitu. Maksudnya tanpa kayak perlu ada plot lain yang bisa membuat perkara itu jadi sangat rumit gitu. Dan cukup bisa dibilang juga secara konflik konsisten juga sih dari awal. Memang dia ingin meng-highlight bahwa Dr. Cha ini pengen memulai lagi kehidupan profesional dia, tapi terhalang dengan fakta bahwa suaminya itu ada perselingkuhan gitu. Sebenarnya kan kalau aku ngelihat cuman itu gitu, yang lainnya pun tuh datang dari dua permasalahan itu kan, cabang-cabangnya, subplotnya dari dua permasalahan itu gitu. Tapi konsistennya itu ya dia dari awal memang berusaha untuk tegas dengan keputusannya dia. Bahkan ketika suaminya muncul dengan penolakan dan segala macam, dia pun tetap bisa untuk melawan gitu. Dan ketika
aku suka banget momen-momen dimana dia mulai tahu sedikit demi sedikit tentang perselingkuhannya itu dan bagaimana dia menyikapi semuanya. Iya. Itu kayak aku merasa nggak mudah untuk seseorang yang sangat sibuk dan di usia yang seperti itu harus ibaratnya kayak dia di usia yang 50-an harus menjalani kegiatan sebagai manusia di usia 20-an. Betul. Gitu kan. Sebagai residen gitu kan usia 20-30. Jadi kayak gapnya udah beda, kondisi tubuhnya udah beda, dan dia juga baru abis operasi juga gitu. Dan menghadapi kenyataan. Dan dia harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang ternyata nggak semanis itu gitu. Tapi ya aku melihat mereka menceritakan Dr. Cha ini dengan sangat realistis sih. Maksudnya cukup bisa dipercayalah ceritanya, walaupun ada beberapa bagian yang mungkin ya terlalu klise ya. drama. Anyway, balik lagi ke situ, tapi again secara karakter bisa berkembang dengan sangat baik dan cukup believable gitu sih kalau aku melihatnya, dan aku setuju sama apa yang tadi kamu bilang itu. Terus yang aku sadar sebenarnya dari sepanjang perjalanan 16 episode Dr. Cha ini, betapa nggak tahu ya, mungkin sebelumnya aku nggak pernah sekesel ini sama karakter satu karakter di drama gitu. Kayak aku kesel banget sama So In Ho karena aku merasa kenapa sih ada orang yang hidup seperti ini tuh, kenapa gitu. Kayak aku merasa nih orang tuh bener-bener dia ditulis dengan sangat rapi sehingga kita sebagai penonton bisa sangat membenci dia gitu. Maksudnya kayak bener-bener writernya ini tuh berhasil menciptakan karakter ini untuk dibenci gitu. Bahkan aku sampai di akhir pun ketika dia sudah mulai masuk ke fase abu-abu gitu ya, kayak dia nggak baik-baik juga tapi dia nggak jahat-jahat juga, aku tetap kesel sama orang ini gitu. Betul. Walaupun setelah mendonorkan livernya ya pada akhirnya tetap kesel. Iya. Pada akhirnya gitu, tapi tetap kayak nggak bisa gitu. Nah, tadinya aku pikir aku nggak akan bisa memaafkan Seung-hee, tadinya aku pikir. Tapi sepanjang perjalanan cerita aku dibuat sadar bahwa ternyata villainnya itu tuh bukan Seung-hee gitu. Ternyata Seung-hee is one of the victims of this situation. Exactly, dan villainnya ini adalah si So In Ho gitu. Maksudnya gini, aku selalu berpikir bahwa lu sebagai pelakor tuh punya kesempatan untuk tidak mau masuk ke zona pelakor, yet you still do it gitu. Aku merasa kayak you are the villain gitu. Tapi setelah ada banyak sekali kesempatan yang diberikan sama sutradara dan sama penulisnya untuk mengerti sudut pandang Seung-hee, terutama bagaimana dia menjalani kehidupan dia sebagai ibu dan dia menghadapi anaknya dan segala macam. Terus aku di situ aku melihat bahwa oh iya, dia pun juga memperjuangkan hak dia sebagai perempuan dan memperjuangkan hak dia sebagai ibu dari seorang anak ini gitu kan. Dan itu yang membuat aku pada akhirnya kayak aduh, gue nggak mau nih masuk ke dalam zona yang kayak gue harus memaklumi si mbak pelakor ini gitu. Jadi kayak aku malah jadi berkonflik di situ. Perselingkuhan. Gitu. Iya, aku nggak bisa memaafkan Seung-hee pada saat itu gitu. Tapi di episode terakhir ketika dia menerima surat dari ibunya Dr. Cha yang ibunya Dr. Cha pun bilang kan kayak gue nggak bisa memaafkan lo terhadap apa yang sudah lo lakukan ke anak gue, tapi sebagai ibu gue mengerti gitu, dan ini waktunya lo untuk keluar dari segala beban itu gitu. Ini waktunya lo untuk memperjuangkan diri lo sendiri, dan di situ baru aku yang kayak langsung damn gitu lo kayak dan terbukti kan setelah dia lepas dari lingkaran itu dia langsung bahagia gitu. Betul, aku bisa mendapatkan alasan untuk yang kayak bener yang villain tuh bukan Seung-hee gitu, yang villain tuh si So In Ho, tapi butuh waktu 16 episode buat aku untuk bisa sampai ke situ gitu. Dan akhirnya aku melihat Seung-hee dengan keputusan yang dia ambil dan resolusi permasalahan dia, hubungan dia dengan So In Ho dan Dr. Cha pun jadi kayak sesuatu yang ya udah lepas aja gitu semuanya gitu. Menurut aku resolve semuanya gitu, bahwa ketika dia sudah memutuskan untuk keluar dari rumah sakit itu dan meneruskan karir dia di rumah sakit orang tuanya, jadi kayak oke, lepas aja semuanya gitu. Dan ya inilah awal yang baru itu gitu. Dan
itu quite a journey sih menurut aku, karena dari awal aku udah nggak suka sama dia, terus sampai akhirnya aku berkonflik dengan ketidaksukaanku itu kayak Betul, gimana betul. nih gitu jadinya. Apa? Aku nggak pernah loh sampai seintens itu memikirkan sebuah karakter gitu. Karakter Seung Hye emang ditulis dengan baik juga gitu. Iya. Iya, dia juga ditulis dengan baik sehingga bisa membuat kayak kita itu menonton si karakter tersebut tuh ngerasa ya itu journey, bener kata Karon tadi. Dari kamu misalkan contohnya, kalau aku dari awal bukan menjustifikasi tapi emang aku suka cara si karakter Seung Hye ini ditulis. Dia itu ya itu dari awal itu udah blinded by the promise dan dia udah ngerasa aku juga punya hak dan anak aku juga punya hak terhadap ayahnya gitu loh. Dia memperjuangkan itu sehingga aku sih bukan ngerti ya, tapi I can see why she's doing that gitu. Bukan memaafkan dan ngasih dukungan juga. Nah, sampai akhirnya dia akhirnya lepas dari lingkaran itu dan dia akhirnya jadi bahagia, dan walaupun ada kaitannya lagi sama si So In Ho itu cuma masalah pekerjaan, itu tuh it's quite a great come out gitu from a Seung Hye. Aku juga nggak mau dibilang kayak dia kan tetap aja pelakor. Of course, I will never justify what she does ya. Yang dia lakukan tuh tentu sangat-sangat salah. Tapi for her to be able to get out from there, ya kan, bagi dia untuk bisa kayak keluar dari situ, itu kan butuh proses yang sangat panjang dan menyebalkan sebenarnya bagi kita penonton, bagi dianya sendiri. Sangat menyebalkan gitu. Jadi good job for her to be able to find. Seung Hye itu tuh sangat powerful, bener, sangat powerful banget. Betul. Dan ibarat kayak dia bisa keluar dari toxic relationship itu gitu, walaupun itu sangat sulit gitu. Karena sangat sulit, mungkin kalau misalkan walaupun mungkin bener-bener obrolan-obrolan di sepanjang drama ini gitu, kalau misalkan dia nggak punya anak akan lebih mudah untuk dia buat keluar dari hubungan itu gitu. Tapi masalahnya dia ada anak yang harus dia perjuangkan gitu, dan anaknya pun sudah di usia yang dia sudah mengerti dan dia sudah paham gitu. Bahkan kalau misalkan si Eun-soo ini nggak memulai pertengkaran itu, mungkin konflik di drama ini pun juga nggak akan terjadi sebenarnya kan. Awalnya kan sparknya dari Eun-soo dulu gitu, yang mau, emang dia merasa bahwa dia dan ibunya butuh keadilan dalam situasi ini gitu. Dan emang nih si cowok brengsek kayak aku gitu, gimana gitu, kayak nggak tahu deh, aku udah kehabisan kata-kata untuk nggak suka sama So In Ho ini, kayak benci banget. Both Seung Hye and the daughter actually they are true fighters sih. Iya, dan pada akhirnya mereka dapat pemahaman kalau we can actually be happy without him. Ya udah, terserah dia kalau mau terlibat dalam kehidupan kita. So kalau misalkan tidak mau juga, toh ibu dan aku bisa. That's quite a journey, dan mereka benar-benar true fighter gitu. At the end. Bener, aku juga jadi nggak benci dan mungkin memaafkan enggak ya, tapi ngerti gitu. Paham, lebih ke kayak ya kita bisa mengerti situasinya gitu ya. Iya, bisa ngelihat gitu. Okay, I can see why she's doing what she's doing gitu selama ini. Nah, tadi kan Karon nge-highlight kalau emang dari awal So In Ho tuh ditulis senyebelin itu gitu kan. Nah, untuk apa yang dia dapatkan di akhir, menurut Karon paskah atau justru enggak, sampai-sampai kalau orang-orang kan bilangnya aduh ini tuh kayak mengglorifikasi perselingkuhan gak sih, kayak di ujung karma yang si So In Ho dapatkan itu kurang memuaskan atau kurang nelangsa atau gimana? What do you think? Mungkin kalau secara kurang nelangsa, kalau ini tone-nya kayak The Glory, aku akan kecewa mungkin. Tapi karena dari awal tone-nya ini emang sangat ringan gitu ya, jadi aku merasa kayak itu cukup sebuah pilihan yang cukup ending yang realistis gitu. Karena pada akhirnya kan dia tidak dapat apapun kan sebenarnya. Dia nggak dapat Dr. Cha, dia nggak dapat Seung Hye juga. Yang dia dapatkan adalah penyesalan. Iya, melihat orang-orang itu bebas dengan kehidupannya masing-masing, sementara dia stuck sebenarnya di situ gitu kan. Dan memang sih kita nggak dikasih kesempatan untuk mengeksplor lebih jauh bagaimana sudut pandang dia soal itu. Tapi aku rasa dari gestur dia yang dia masih ngarep bisa dipeluk sama Dr. Cha ketika kayak say goodbye dan segala macam, ketika dia ketemu Seung Hye tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi lebih sama Seung Hye, aku merasa itu akan kayak eat him up gitu loh pada akhirnya. Cuman emang itu nggak terlalu dieksplor sih. Cukup sebatas yang kayak sekarang dia sudah tidak punya apapun lagi dan dia cuman punya ibunya yang nyebelin itu aja gitu. Dan itu pun kan sebuah sumber masalah yang sebenarnya juga belum selesai kan, si ibunya
ilmunya itu gitu. Iya. Dan benar-benar orang kayak dia itu sungguh disayangkan ya kalau kalau dalam kehidupan nyata, bahwa yang akan mengubah dia tuh hanya penyesalan. You know what I mean? Dia kan di akhir diperlihatkan sangat menyesal banget, dan itu juga yang mendorong dia untuk akhirnya mendonorkan si livernya kan. Itu pun karena dia sudah nggak punya apa-apa, baru setelah itu dia kayak nyadar gitu. Nah itu sangat disayangkan ya orang-orang kayak gitu. Dan dia ditulis seperti itu menurut aku pas-pas aja. Benar, satu karena tone dramanya dari awal juga udah konsisten, ada klise-klisenya, ada komedi-komedinya gitu kan. Tapi yang bikin aku ngerasa oke, pas sih si So In Ho kayak gitu, karena penyesalan itu buat siapapun itu nggak akan mudah dilupakan kan. So I think he will bring that for the rest of his life. Dan nyadar tentang hal itu tuh kayak itu cukup nelangsa. Dan bener, dia ketika orang lain menjalani kehidupannya move on, dia tetap stuck di perasaan masih ngarep, nyesel. I wish I could have done this, I wish I didn't do this, kayak gitu-gitu tuh. Itu tuh sebenarnya bisa kebawa mati kan. Jadi aku puas sih. Kayak there you go, feel that. Iya, kayak Dr. Cha punya kehidupannya sendiri. Anaknya yang cowok punya kehidupannya sendiri. Anaknya yang cewek juga udah bahagia dan kehidupannya sendiri. Bahkan Seung-hee sama anaknya pun udah bahagia gitu. Jadi yang sebenarnya kalau dilihat dari situasi itu, yang paling terpuruk kan sebenarnya dia gitu kan. Yang kayak dia sebenarnya udah gak punya siapa-siapa lagi mungkin. Tapi memang karena kita tidak di akhir itu yang kita fokuskan adalah kebahagiaan dari orang-orang di sekitarnya So In Ho, bukan kekecewaan atau keterpurukan So In Ho yang membuat ada sedikit perasaan tidak puas melihat karakter ini gitu ya. Mungkin itu kali yang bikin ya harusnya lebih sengsara lagi atau gimana gitu. Tapi aku juga setuju sama kamu, kayak cukup sih dengan gitu aja. Kayak itu bener, penyesalan itu akan dia bawa terus sampai dia mati. Segitu gitu. Cukup. Tapi kalau misalkan dibuat lebih menderita juga oke juga sih. Toh So In Ho gitu. Just eat him. Go. bury him alive. Yang paling mengecewakan adalah resolusinya Roy Kim. Tetap menurut aku drama ini failed di situ. Bener, menjelaskan kenapa dia kayak gitu ke Dr. Cha, atau kenapa dia itu dia nggak dikasih kesempatan buat kita tuh ngelihat puas gitu tentang background dia, tentang nggak dikasih ngerti juga sebenarnya bahkan background pencarian keluarga dia gitu, tuh nggak memuaskan banget menurut aku. Kayak di-cut, abrupt banget, betul. I was about to bring up about this Dr. Kim, terus bener. Terus di akhir juga dia dicerit, emang sih dari awal kita nggak pernah rooting, kita kan bukan tim Dr. Cha sama Dr. Kim ya. Kayak semoga pada akhirnya pun, walaupun si Dr. Cha cerai dari suaminya, please jangan ke Dr. Kim, karena kalau kayak gitu dia kayak ngasih kesempatan buat Dr. Kim karena Dr. Kim kan suka sama dia dari selama dia menjadi seorang istri ya kan. Kalau misalkan dikabulkan keinginannya, sama aja 11-12 sama si suaminya gitu. So I like that direction. Tapi tiba-tiba dia orang tuanya minta donor, terus gimana deh? Ya itu agak kurang smooth sih disajikannya. Bukan gak smooth, malah menurut aku it's really out of nowhere. Ya aku merasa itu agak dipaksakan untuk bisa inline sama operasi keduanya Dr. Cha sebenarnya. Cuman kayak nggak gitu, kayak gimana gitu ya, kayak nggak bagus. Iya, di situ aja sih aku merasa nggak bagus gitu. Kayak karena di awal aku berharap bahwa karakter ini dibuat punya motivasi yang lebih, karena kenapa dia tiba-tiba bisa sebegitunya sama Dr. Cha gitu dari awal gitu, sampai senaksir itu gitu, sampai yang kayak pengen sedekat itu gitu. Motivasinya terlalu kurang kuat aja gitu. Dan kurang kuat kalau cuma sekedar cinta gitu. Iya, kayak sekedar ya udah dia emang jatuh cinta, nggak bisa gitu, karena kita dimulai dengan sebuah cerita orang dewasa gitu loh, bukan yang kayak cinta monyet lagi gitu. Jadi kayak gue butuh alasan, gue butuh sesuatu yang bisa membuat gue paham kenapa ketika lo ngelihat Dr. Cha ini dan permasalahan keluarga dia, lo tuh langsung tertarik gitu. Pasti ada sesuatu paling enggak di masa lalu lo yang membuat lo jadi kayak bisa mau atau tertariknya tuh separah itu gitu. Tapi sayangnya itu tidak diberikan ditulis dengan sangat baik sih. Dan ketika dia bertemu dengan keluarganya pun kayak
ternyata masih ada orang-orang tidak tahu malu juga. Kentang. Kayak sebenarnya dokter Roy itu nggak perlu nyari keluarga dia gitu. Kalau ujung-ujungnya kayak gitu kan. Iya, bener-bener. Dan dari awal pas dia nyari keluarga dia, itu tuh ngasih kita harapan bahwa oh akan ada penjelasan lebih banyak nih tentang backgroundnya dia ya kan, kita dikasih di PHP-in gitu loh. Dari awal udah dikasih jalan, kayaknya ini akan kesana tujuannya, tapi ternyata tidak Iya, aku gitu. tuh ngarepnya Dan padahal sebenarnya kayak disajikannya gitu. bener nggak bagus, that's the word. Iya, kita udah dikasih harapan tadinya, terus ternyata kentang gitu. Kentang. Dan karena dari awal pun dia karakternya udah disajikan kuat kalau menurut aku ya, dan dia tuh seperti antidot dari So In Ho gitu. Dia tuh kayak penawar kita para penonton dari sikap-sikapnya si So In Ho. Ada loh udah mah ganteng, muda, perhatian, baik hati gitu kan. Nah, gitu. Tapi tidak dikasih porsi yang baik untuk yaitu mengenal dia lebih jauh, kenapanya itu loh kita nggak dapet. Jadi sayang aja. Cuman other than that, semuanya sih oke ya. Semuanya sudah ditutup dengan alhamdulillah sukses. Dan dia juga memang secara rating masih sukses ya. Dari awal sampai akhir bisa maintain rating tinggi loh. Makanya aku juga seneng ngelihat kayak most of the main characters itu punya resolusi terhadap permasalahan mereka gitu. Irang juga kayak sama Enso juga pada akhirnya mereka bisa mendewasa dengan permasalahan itu, dan mereka coexist. punya They can just coexist. Iya, dan punya momen untuk yang kayak ngobrol lagi di akhir gitu, yang bilang bokap gue udah cerai sama nyokap gitu, kayak gitu. Terus gue udah mau masuk universitas, gimana dengan lo? Maksudnya mereka diberikan waktu untuk berdialog sebagai orang dewasa gitu, belum walaupun usianya memang belum dewasa, tapi heart to heart gitu di karena ya mereka berdua yang memulai semua ini gitu dengan wisdom yang baru. Iya, dengan wisdom yang baru dari versi mereka yang sebelumnya. Iya, mereka diberikan momen itu gitu. Bahkan gitu. Ibu mertuanya pun diberikan momen yang kayak ketika dia buka kulkas ya, kenapa sih orang ini selalu bisa bikin gue nangis gitu, kayak sebenarnya dia sayang sama Dokter Cha, tapi emang that's a good bit though. Tapi emang dia kepribadiannya emang kayak gitu udah gitu. Jadi tapi dia tidak memungkiri bahwa si Dokter Cha ini adalah menantu terbaik yang bisa dia dapatkan gitu. Bahkan ketika dia berhayal dapat warisan dari bapaknya Seung Hee pun itu tidak bisa mengalahkan dari dedikasinya Dokter Cha dengan menyiapkan dia makanan dan segala macam gitu. Dan itu pun juga menurut aku dapat resolusi yang sangat baik gitu. Nah, yang Dokter Kim dia dikasih cewek aja, aku merasa kayak harusnya itu bisa loh di capitalize. Maksudnya kayak di glorifikasi kayak apa gitu. Maksudnya bisa dimunculkan cameo kek, siapa kek yang jadi pacarnya Dr. Roy itu paling enggak bisa bikin momennya tuh lebih diselebrasiin gitu. Diselebrasi gitu di ending gitu. Siapa kek aktris JTBC yang lain yang ini mah enggak cuma jadi side story. Iya, paling enggak tuh bikin kita jadi Dr. Roy dapat pacar, dan Dr. Cha bilang kayak kita sering kok ngobrolin soal itu, tapi ya siapa nih cewek gitu. Kayak gue kalau misalkan ceweknya nggak jelas pun juga gue nggak mau gitu. Maksudnya gitu sebagai penonton gue juga nggak terima gitu. Tapi kayak kalau misalkan mereka nampilin dia kayak cameo-nya siapa gitu, aktris siapa, mungkin kayak akan lebih menarik nggak sih? At least itu dikasih kan Dr. Kim nggak dapat porsi tentang karakter development dia di akhir dibikin kentang. Nah, at least dia dikasih glorifikasi atau dikasih selebrasi dikit lah tentang akhirnya dia sama siapa gitu kan, bikin kita jadi genah. Bisa sih, cuman mungkin itu menurut mereka ya udah, kita fokusnya di akhir adalah Dr. Cha bahagia aja. Iya. Dan So In Ho menyesal dan semua orang bisa move on. That's all. Iya, betul. Mungkin itu ya fokusnya. Aku nggak nyangka sih kalau dia pada akhirnya bakal punya klinik sendiri, keluar dari rumah sakit itu, dan kayak have a new life. Aku suka bagaimana drama ini mengembalikan kita ke episode pertama ketika Dr. Cha itu bermasalah dengan livernya gitu. Karena aku tadinya mikir kayak, masa sih ada orang yang sekuat itu abis transplantasi terus ya udah gitu bisa hidup dengan, maksudku terlalu fairy tale banget gitu. Tapi ketika dia kembali ke permasalahan awal bahwa ternyata
operasi yang pertama itu tuh masih belum sepenuhnya pulih. Karena melihat kesibukan dia dan segala macam, wajar nggak sih kalau dia bakalan sakit, apalagi dia bilang minum obatnya suka telat dan segala macam, jarang kontrol gitu. Agak sedikit nggak mungkin kalau misalkan itu tidak berefek pada kesehatan dia jangka panjang gitu. Nah, aku suka bagaimana mereka mengembalikan itu lagi ke episode pertama dan membuat itu jadi jadi sesuatu yang menentukan di ending juga gitu. Jadi ya it came for circle gitu jadinya. Iya, itu jadi apa ya? Decision making time for everyone. Buat si So In Ho, dia at least he gets to give that organ of his at the end. Terus buat Dr. Cha ya mungkin akan lebih menghargai kesehatan ya ke depannya. Jadi itu ketika dia nulis surat itu terdengar seperti perpisahan ya, surat-surat buat anaknya itu loh. Do you remember that? Yang ibu selama ini menelantarkan keinginan ibu demi membesarkan kalian, dan sekarang bukan berarti ibu sudah tidak sayang, tapi ibu hanya ingin mengeksplor diri sendiri kayak gitulah. Itu that one is a little bit dramatic karena mungkin beberapa orang kalau pasti sih mostly nggak akan nyangka kalau pemeran utamanya dengan tipe drama kayak gini akan ujungnya meninggal. Ini nggak mungkin juga, cuman agak kayak bertanya-tanya, why did they make it sound like she is saying goodbye gitu, kayak buat apa gitu. Nah, menurut Karen part itu apa itunya, tendensinya, kayak dia maksudnya apa sih writer ngadain porsi itu, karena menurut aku agak nggak perlu, karena ya kita juga akan tahu this kind of drama with this kind of mood dan komedi tuh ya pasti happy ending gitu. Ya nggak sih, you know what I mean? Asa nggak perlu gitu that beat. Tapi mungkin kalau ngelihat dari kondisi mentalnya Cha Jong Sok, mungkin karena dia merasa kayak sebelumnya dia udah dioperasi dan dia mungkin nggak akan dapat kesempatan kedua gitu. Mungkin itu kali yang membuat dia jadi kayak mungkin ini waktunya untuk bikin a proper goodbye gitu. Terus juga kalaupun misalkan iya bener nggak mungkin nih karakter utama ini akan mati gitu misalnya, tapi aku bisa memahami bahwa pada saat itu kekhawatiran itu tetap ada gitu. Kayak kan ketika dia diharuskan untuk operasi lagi itu kan dia bilang akan ada banyak membutuhkan banyak darah, akan kehilangan darah dan segala macam. Maksudnya ini tuh lebih serius dari yang pertama gitu, operasi yang pertama gitu. Dan iya. operasi yang kedua ini akan jadi lebih agak sulit untuk dilakukan dan keberhasilannya pun akan lebih berkurang dari sebelumnya gitu maksudnya. Mungkin itu yang membuat dia pun jadi merasa sangat khawatir dan punya momen itu gitu, tiba-tiba momen emosional. Merasa perlu untuk mengucapkan selamat tinggal buat anak-anaknya gitu. Karena ya benar juga sih kalau dilihat, aku melihat itu sebagai surat perpisahan buat just in case gue mati gitu. Tapi di saat yang sama pun kayak mungkin itu bisa menjelaskan bahwa kalau nanti misalkan operasi ini berhasil, dia udah punya udah punya sudut pandang yang baru tentang kehidupannya dia gitu, bahwa ya mungkin lu juga udah pada dewasa, jadi udah bisa ngurus masing-masing, dan ini waktunya gue untuk bisa balik lagi mengejar apa yang sebelumnya tertinggal gitu. Karena dia juga sempat bilang kayak dia udah meninggalkan keinginan dia demi mengurus anak-anak gitu, dan sekarang ketika anaknya udah dewasa dan dia dapat kesempatan kedua, pada akhirnya ini waktunya untuk memulai lagi sih. Jadi surat itu bisa, kalau dia mati bisa jadi perpisahan buat anak-anaknya, kalau dia nggak mati bisa jadi kayak perpisahan untuk fase hidup dia yang sebelumnya dan memulai hidup yang baru gitu. Kalau aku sih ngeliatnya gitu. That makes sense, iya. Mungkin secara drama ngelihatnya karena kita kan dari penonton ya, dari point of view penonton ngerasa nggak perlu ada part itu. Kalau aku ya secara personal, tapi kalau kita sebagai karakter tersebut secara manusia ya punya kekhawatiran kayak gitu, dan just being precautious, takutnya nggak punya kesempatan untuk mengutarakan apa yang dia utarakan, ya make sense gitu, bahwa seorang ibu pengen bilang begitu gitu, to restate, walaupun dia tahu selama ini anak-anaknya tuh ngerti gitu, ibunya tuh merasa seperti itu dan merasa perlu untuk melakukan apa yang dia inginkan gitu. Sebenarnya anaknya pun tidak membutuhkan kata-kata ibaratnya summary gitu, summary for her to restate those things. Tapi ya itu kan sebagai ibu, kita juga kalau misalkan lagi sakit, we get emotional, we get precautious, we don't know, and also we don't know if we are going to make it or not gitu. Jadi kayak
I have to just write this. Kalau Tina di Kuch Kuch Hotahe aja bisa nulis 9 surat sampai anaknya umur 9 tahun. Masa Tina, Dokter Cha ingatnya ke Tina. gak bisa nulis Oh my satu? God. Rapih banget ya, so well plotted sampai 9 Iya, tahun. makanya. Aduh, Tina. Ya, anyway, Dokter Cha menurut aku sukses sih memberikan hiburan, memberikan emosional, dan aku tidak merasa bahwa rating yang diberikan oleh penonton Korea pun itu berlebihan gitu, karena oh ternyata ini tuh nggak overrated gitu loh, maksudnya Yeah. kayak ternyata di tengah drama-drama yang apa memasang sosok-sosok yang keren dengan cerita-cerita yang intens dan segala macam, ini pun tetap bisa dinikmati dan ratingnya pun bagus gitu. Menurut aku ini sukses sih secara produk dan secara bisa dinikmati, terus juga hype-nya tuh nggak menipu gitu. Aku Ya. gitu. Karena nggak tahu apakah mungkin karena aku memang kurang terpapar sama sosmed belakangan ini, jadi aku nggak tahu bagaimana orang membahas ini di sosial media tuh gimana. Tapi aku tahu di Korea drama ini tuh sangat populer gitu. Bahkan ketika drama penggantinya King the Land yang Yuna sama Juno itu kan kebetulan Netflix ngundang Detik buat press conference-nya kan online. Bahkan waktu itu pun wartawan Korea pun nanya gitu, kayak lo beban gak nayangin drama ini setelah Cha Jong Suk gitu. Jadi kan emang udah drama ini udah diterima banget kan secara domestik gitu kan. Jadi kayak sampai dibandingkan dengan next dramanya gitu. Maksud aku itu pun udah sebuah validasi gitu. Makanya apa mungkin gue yang kurang terpapar di sosmednya atau gimana gitu, sampai gue nggak merasa kayak banyak orang yang membicarakan drama ini atau gimana gitu. Tapi seneng pada akhirnya karena drama ini berakhir baik. Iya, atau nggak dengar banyak komplain gitu. Kan ada kayak The Glory tuh kayaknya aku dengar banget. Tapi gitu. sebenarnya apapun resepsinya, ya respon masyarakat ngelihat dari rating, berarti ya ini drama cukup mengundang banyak perhatian kan, dan sehingga mereka tetap nonton gitu. Sehingga kenapa dia bisa mempertahankan rating dari awal sampai akhir itu sangat tinggi gitu kan. Dan bener sih kayak Karon, aku juga nggak dengar banyak segelintir komplain atau apa. Cuman aku yes, I did find that some people thought that this is a bit kurang membuat si Inho naas, udah gitu aja. Sehingga banyak yang bilang, oke, ini kayaknya mengglorifikasi selingkuh deh. Kayaknya pengen beda deh, gara-gara sebelumnya drama perselingkuhan tuh sangat dibuat intens gitu. Jadi maybe they want to take it differently. Ada selentingan kayak gitu yang aku I don't really think it's glorifying. We talk about that. We talk about that for this last 20 minutes. Tapi ya itu pun aku dengernya kayak baru-baru akhir-akhir ini yang ada ya orang yang mikir kayak gitu. Iya. Mungkin gitu. Mungkin benar kayak kita memang butuh, ketika kita kesel sama sosok ini, kita butuh dia naas, bener sih, itu bener sih. Tapi again kalau melihat konteksnya, kalau naas malah jadi kan aneh. Orang-orang udah investasi banyak gitu, udah investasi banyak sama si So In Ho, akan kena apa nih, what is his doom at the end gitu kan. Udah mengharapkan itu. Tapi menurut aku penyesalan itu udah karma yang karma yang besar. Betul. Kalau dipikir-pikir itu susah loh buat disembuhkan. Right. Iya, susah buat penyesalan tuh, susah banget buat disembuhkan. Benar. Cukup lah. Iya, jadi kita tinggal bilang selamat menyesal. Iya. Selamat menyesal So In Ho. Well, good job buat Dr. Cha. Semoga nanti next drama yang kita tonton bisa sememuaskan ini, karena ini jarang-jarang sih. Aku merasa ini jarang-jarang bisa menemukan yang sampai aku mau meluangkan waktu setiap malam untuk menyaksikannya. Karena biasanya kayak dan dengan format kayak gini loh, dengan format yang ringan kayak gini itu, dan dengan tema yang jarang. Di episode pertama kita ngomongin, I don't really like this kind of tema gitu. Nggak suka drama perselingkuhan tuh, nggak suka gitu. Tapi mereka bisa membuat aku, dan ini berhasil bikin kamu keep on going. Iya, makanya kayak beda sih, emang keren sih ini. Aku pikir kayak approve, bagus. Jadi kalau belum nonton Dr. Cha, recommended. Dan kita kasih tepuk tangan ke